Bernardus Yosepte Victoria atau lebih dikenal dengan nama Jos Oren, dulunya adalah seorang jongos. Siapa sangka kini ia sukses besar menjadi pengusaha sekaligus menjelma menjadi bos dari 4 perusahaan. Lahir di Lampung, Jos Oren berasal dari keluarga yang sangat miskin. Untuk sekedar makan sehari-hari saja, Jos dan keluarganya jarang bisa memakan nasi. Mereka lebih sering makan umbi-umbian hasil panen sang ayah. Untuk sekolah, Jos Oren harus rela bertelanjang kaki karena tidak memiliki uang untuk membeli sepatu. Dan yang paling miris, Jos pernah meminum air sumur karena tidak memiliki uang untuk membeli minum di sekolah. Kondisi tersebut bukanlah alasan bagi Jos tidak menjadi siswa berprestasi. Jos memperoleh juara 1 selama 3 tahun bersekolah di SMA. Lulus SMA, Jos memutuskan untuk menyusul sang kakak merantau di Jakarta. Sempat bekerja 3 bulan menjadi sales buku, Jos berhenti karena tidak pernah bisa mencapai target. Akhirnya, Jos melamar menjadi office boy di salah satu perusahaan televisi swasta. Saya kemudian melamar di salah satu stasiun TV swasta dan setelah saya dipanggil buat interview, saya ditanya pengalaman dan sebagainya, ternyata lowongannya nggak ada yang cocok. Satu-satunya lowongan yang cocok buat saya itu jadi office boy. Malu nggak? Malu mungkin di awal-awal sempat gitu ya. Kita harus ngepel, bersihin WC, harus beli makan, apa segala macam itu. Tapi akhirnya saya selalu berpikir kalau selama pekerjaan ini halal gitu, pekerjaannya ini tidak bikin malu orang tua, artinya saya berbuat yang negatif ya, entah itu mencuri dan lain sebagainya, saya tidak perlu malu. Kalau Anda perhatikan pada saat Mas Jos saya tanya apakah malu, ia sempat menunduk. Menunduk itu adalah pengalaman emosional yang beliau rasakan. Tapi pada saat beliau menjelaskan bahwa kenapa mesti malu, orang saya tidak melakukan hal-hal yang negatif kok. Ya, menaikkan tubuhnya lebih tinggi dari biasanya. Ini menggambarkan bahwa proud dengan kondisi itu atau bangga dengan kondisi yang pernah beliau lalui. Kita lanjutkan. Nah, kemudian berapa lama menjadi office boy? 5 tahun. 5 tahun di situ ya? Betul. Nah, kemudian itu gaji pertama berapa? Gaji pertama itu 153.000. 5 tahun nggak ada peningkatan itu pendapatan? 5 tahun sampai terakhir saya jadi OB itu gaji saya 1 juta. Jos kemudian memutuskan untuk bekerja sambil kuliah dan kursus. Dari sini, Jos bertemu dengan sang pujaan hati Maria. Maria berasal dari keluarga mampu, tidak memandang Jos sebelah mata yang saat itu berprofesi sebagai OB. Keluarga istri saya ya orang kaya banget juga enggak, tapi ya lumayan. Cukup gitu, artinya buat makan enak dan lain sebagainya mampu, kendaraan mobil juga punya gitu ya. Tapi ketika anehnya istri saya ini, dia tidak melihat seseorang itu dari penampilan ataupun dari pekerjaan dia sebagai siapa dan apa gitu. Waktu saya melamar itu, istri saya pun sampai hari H pun tidak berani ngasih tahu ke orang tuanya. Oh, oke. Jadi saya ke sana, saya nekat dan saya sebenarnya udah tahu bahwa akan ditolak. Kenapa akan ditolak? Saya sadar diri orangnya. Saya sadar diri dengan saya siapa, makanya saya sadar bahwa saya pasti akan ditolak. Tapi saya tidak akan pernah menyerah sebelum saya mendapatkan penolakan itu. Tapi tetap nekat ya? 99% itu pasti ditolak. Terus tetap nekat ya? Tetap nekat. Tetap menunggu kalimat bahwa ditolak gitu? Iya. Tapi nggak ditolak? Ditolak. Ditolak? Ditolak. Tolaknya caranya gimana? Bahwa Maria ini masih belia, umurnya masih 22 tahun, jadi belum saatnya untuk menikah. Terus yang kedua, karena dia masih kuliah, jadi kuliahnya biar selesai dulu. Pasca menikah, Jos dan Maria mengontrak rumah di Bogor. 3
3 bulan kemudian, Maria mengandung dan apa yang ditakutkan sang mertua sungguh terjadi. Setelah melahirkan, Maria terkena preeklamsi. Dari situ, ekonomi keluarga semakin parah. Bahkan untuk membeli susu pun Jos tak mampu. Setelah istri saya lahir anak pertama saya Clara, kebetulan kena preeklamsi, keracunan kehamilan, dan itu hampir meninggal. Si Istri ya? Ya, jadi ketika habis ngelahirin langsung masuk ke ICU. Nah, waktu itu kita nggak punya uang sama sekali gitu ya. Terus akhirnya saya jual motor saya untuk membiayai rumah sakit. Terus kemudian dari Bogor itu saya untuk menyiasati gimana caranya biar tetap sampai Jakarta, saya naik kereta tapi naiknya di atas gerbong. Itu hampir setahun tuh saya jalani tiap hari. Kemudian dengan pendapatan yang minim, gitu kan, masalah perekonomian, istri yang sedang sakit, itu pasti memberikan tekanan tersendiri. Betul. Harus berangkat ke kantor dengan kondisi seperti itu. Ada tekanan apa lagi secara psikologis? Kalau tekanan sih, ya kurang lebih waktu itu kan bayangannya saya harus tiap hari memenuhi untuk pengobatan istri dan beli susu anak saya gitu ya. Jadi saya sampai beli susu anak saya itu nggak mampu. Jadi saya sampai ngutang temen, pinjam kartu kreditnya, nanti kalau gajian diganti gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi benar-benar ada di posisi yang paling terendah, yang terbawah. Tadi kalau Anda perhatikan pada saat Mas Jos bicara, itu sampai mengulangi sebuah kalimat tidak lancar seperti biasanya pada saat berkata kaitan dengan susu anak. Ini berkaitan perasaan yang paling terdalam seorang ayah yang kesulitan membeli susu anaknya, tapi ia harus lakukan. Hutang kian menumpuk. Sang istri terpaksa pindah pengobatan ke jalur alternatif di Salatiga. Sementara sang istri tinggal bersama orang tuanya di Semarang. 2 bulan berlalu, Maria kembali ke Jakarta. Namun mertua melarang sang anak Clara dibawa. 2 bulan setelah itu, setelah pengobatan, istrinya udah mendingan, udah agak baikan. Ketika mau pulang ke Jakarta, anak saya udah nggak boleh dibawa. Jadi tinggal sama mertua saya. Nah, begitu pulang ke Jakarta, udah kondisinya baik, tapi lama-kelamaan makin memburuk lagi dan tambah jelek gitu kondisinya. Nah, tiap hari hampir nangis, selalu ingat sama anak saya. Apa yang dirasakan pada saat pulang istri tidak membawa anak? Sebagai seorang ayah yang fight berjuang untuk keluarga, anak harus ditahan di sana. Ya tentunya pasti sedih ya sebagai orang tua, ya biar bagaimanapun dengan kondisi apapun sebisa mungkin kan pasti kita akan rawat sendiri gitu ya. Tapi ketika keadaan tidak mampu dan untuk kebaikan semuanya, kebaikan anak saya tentunya, ya saya harus menjalani itu. Gitu. Kalau ngomong sedih udah pasti sedih banget gitu. Jadi pada saat itu tidak bicara banyak, menerima. Ya, saya lebih menerima. Apa lagi yang terjadi? Setelah itu kita sepakat gitu. Jadi waktu itu mendekati Natal tahun baru 2001. Jadi sepakat nanti ketika anak saya dibawa sama mertua saya mau ke Jakarta gitu, mau liburan ke tempat tantenya, kita akan minta gitu. Nah, pas ketika diminta, disitulah kita berantem, kita ribut di keluarga. Jadi sampai mertua saya itu kurang lebih bilang ke istri saya, kamu udah dibilangin bahwa jangan menikah sama Yosep, kamu tidak percaya gitu. Kamu tidak percaya dan kamu sekarang lihat hasilnya seperti ini. Kamu harus ceraikan Yosep. Kalau sampai Clara diambil, kamu udah nggak saya anggap anak lagi dan
kalian jangan pernah kembali ke rumah ke Semarang lagi. Nah terus kurang lebih waktu itu mertua saya bilang ke saya, jadi kamu gimana mau menghidupi keluarga kamu gitu. Kamu menghidupi diri kamu sendiri aja nggak mampu, nggak bisa gitu. Jadi sejak saat itu saya selalu berpikir, saya selalu tergambar ini Clara kalau sudah dewasa akan seperti apa gitu. Apa perasaan pada saat mertua mengatakan itu? Dendam. Jadi ada dendam di sini gitu, bahwa ini perkataannya adalah nggak benar dan saya harus wujudin. Jadi ada dendam di sini. Saya mau membuktikan ke mereka bahwa saya mampu, saya bisa, bahwa saya dan keluarga dan terutama anak saya harus dapat kehidupan yang layak. Dendam dengan pernyataan mertua membuat Jos memutuskan untuk membuktikan dirinya bisa memberikan kehidupan layak pada keluarganya. Jadi saya kena PHK dan saya akhirnya dapat penggantian 17 kali gaji waktu itu. Nah berjalannya itu kemudian saya sempat freelance dulu di sebuah production house. Kerjanya udah nggak hitung-hitungan lagi. Saya bekerja dengan sepenuh hati. Saya udah nggak cari yang namanya uang, saya udah nggak peduli gitu. Tapi saya pengen dapat ilmunya. Setiap dikasih job, dikasih pekerjaan sama bos saya, yang kebanyakan adalah sebenarnya bukan pekerjaan saya, tapi saya lakukan dan saya terima. Dan dalam nggak ada setahun, hitungan 9 bulan, saya dapat predikat karyawan terbaik waktu itu. Kemudian saya dapat hadiah, buat saya hadiah mahal. Apa tuh? Saya dikasih hadiah untuk jalan-jalan ke Bali sama istri dan anak saya. Lima tahun bekerja di production house, jabatan Jos terus menanjak. Dari staf produksi, naik menjadi production coordinator, lalu production manager, dan produser. Berbekal itu, Jos kemudian berhenti dan membuat perusahaan production house sendiri. Dari situ karir Jos berkembang pesat. Saat ini Jos memiliki 4 perusahaan, New Media, GoLine, kamubisa.com, dan Yayasan Pendidikan, Newseed Academy. Dengan total 60 karyawan, omset Jos mencapai miliaran rupiah. Bagaimana dengan dendamnya kepada sang mertua? Oke Mas Jos, di depan Mas Jos ini ada kamera. Ya, Mbak Pi bayangkan depan Mas Jos ini bukan kamera yang hadir tapi mertua. Apa yang ingin Mas Jos sampaikan ke beliau dengan posisi saat ini? Ya, Papa yang udah di surga dan Mama Tan Kianio, ya intinya saya selalu ingin berterima kasih, ingin mewujudkan impian-impian beliau sebagai orang tua, bahwa anaknya hidup dengan layak, hidup dengan bahagia. Ya saya terima kasih gitu telah memberikan sebuah cambuk, sebuah teguran yang luar biasa di kehidupan saya. Begitu menghadapi cobaan, apa yang dilakukan manusia? Banyak kerap kali dia mengeluh dan tidak tahu bagaimana solusinya. Padahal di situ banyak hikmah yang bisa diambil dari setiap peristiwa yang terjadi. Walaupun sakit, pembelajaran itu terjadi. Dengan melalui rasa sakit itu, manusia akan meningkat menjadi lebih baik. Dan bicara mengenai nasib, tidak akan pernah berubah satu kaum tanpa kaum itu mau mengubah dirinya sendiri. Aku adalah prasangka hambaku. Jelas bahwa Anda yang bisa mengubah nasib Anda sendiri. Jangan salahkan Tuhan.